Halo warga pecinta KDM. Ternyata Kang Deddy Mulyadi itu sudah akrab duluan, sudah kenal duluan ternyata dengan Mbak Rara atau parlemen asal Malaysia yang datang ke Lembur Pakuan kemarin, guys. Wow. Ternyata mereka sudah sering video call-an dan sudah ada rencana dari beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka sudah berkomunikasi intens sebelum Kang Deddy Mulyadi kemarin ngegombali janda cantik dari Malaysia ini. Nih videonya saya tampilkan. Mereka mau gak tahu lah orang Malaysia. Beres, ayah mau tanda parlemen Malaysia. Siapa namanya? Ada, nanti kan asal dulu mau ketemu saya. Apa bener? Bener. Iya. Iya. Nah guys, ketika Mbak Rara ini, janda cantik asal Malaysia ini bertamu ke Lembur Pakuan, mereka jalan-jalan di sekitar rumah daripada Kang Deddy Mulyadi. Kemudian pas Mbak Rara ini mau pulang ke Malaysia, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu seperti berat banget ya melepaskan kepergian daripada Mbak Rara, bahkan sampai ke mobil sekalipun diantarkan gitu. Jarang-jarang loh Kang Deddy Mulyadi mengantarkan tamunya sampai ke mobil-mobil dan pas kondisi hujan-hujan, guys. Wow, luar biasa. Apakah ini pertanda bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah kesenserem? Apakah ini pertanda bahwa Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat mencintai atau menyukai Mbak Rara? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, istri-istri daripada Kang Deddy Mulyadi, mulai daripada istri pertama ya, kemudian istri kedua, dan sekarang gebekannya Mbak Rara, kalau saya perhatikan itu ya, pasti ada hubungannya dengan politik. Jadi ini keanehan kalau saya perhatikan ya, ada semacam fakta unik seputar Kang Deddy Mulyadi. Semua yang dekat dengan KDM pasti ada hubungannya dengan politik dan ada hubungannya dengan pemerintahan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan istri pertamanya? Dan ini jarang dibongkar, guys. Kemudian bagaimana pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan istri kedua? Dan bagaimana pertemuan Kang Deddy Mulyadi, awalnya perkenalan Kang Deddy Mulyadi dengan Mbak Rara sebelum ketemu di Lembur Pakuan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Pertemuan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan Mbak Rara, janda cantik asal Malaysia ini, seorang parlemen asal Malaysia ini, tidak lepas dari yang namanya media sosial ya. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana pertemuan mereka ya. Kemudian kita akan ulas satu-satu ya, mulai daripada istri pertama ya, istri kedua sampai ke Mbak Rara ini ya. Kita mulai daripada istri pertama daripada Kang Deddy Mulyadi, yaitu almarhum Sri Setiawati. Jadi Teh Sri Setiawati ini sebenarnya pertemuannya dengan Kang Deddy Mulyadi itu berawal ketika Kang Deddy Mulyadi itu masih mahasiswa dan menjabat sebagai ketua HMI. Nah, teman-teman pecinta KDM ya, masih terasa asing ya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dulu memperjuangkan yang namanya hak-hak orang Islam, guys. Hak-hak umat Islam pada saat Orba. Nah, pada saat Orba itu ya, organisasi Islam itu diawasi dengan ketat ya. Nah, pada saat itu Kang Deddy Mulyadi tuh nggak takut sama sekali. Dia kekeh gitu memperjuangkan yang namanya HMI. Apa itu HMI? Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Nah, pada saat itu dia jadi ketua, guys. Ketika Kang Deddy Mulyadi jadi HMI atau ketua HMI di Purwakarta, dia berkenalan dengan Teh Sri Setiawati. Teh Sri Setiawati saat itu sebagai sekretarisnya. Nah, mereka tuh pengurus ya. Om Jen sebagai wakil, sekretarisnya itu Teh Sri Setiawati. Nah, pada saat mereka baru ketemu itu sebenarnya nggak expect ya, Om Jen ya, kemudian Bos Pur ya, Pak Purwanto yang sekarang jadi kadis di Bandung ya. Nah, ini orang-orang dekat daripada KDM ya. Pak Pur biasa disebut dengan Bos Pur, kemudian Om Jen. Om Jen itu wakilnya dulu ya, wakil daripada Kang Deddy Mulyadi. Sekretarisnya itu Teh Sri Setiawati. Nah, ketika mereka sering ketemu ya, KDM sering ketemu dengan Om Jen ya, ketemu dengan Bos Pur ya, kemudian ketemu dengan Teh Sri Setiawati di
sekret bernama HME ya. Jadi mereka dulu punya sekret guys ya. Mereka mandiri di sana, makan bareng di sana, diskusi di sana ya, bantah-bantahan di sana. Mereka berdebat ya, kemudian mereka membahas yang namanya jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka itu sering ketemu ya, maka timbullah yang namanya chemistry antara Kang Deddy Mulyadi dengan sekretaris di HMI saat itu, yaitu Teh Sri Setiawati. Nah, ketika sering ketemu ya, jadi KDM ini sebenarnya cinlok dengan Teh Sri guys. Ya, cinta lokasi. Dulu Kang Deddy Mulyadi itu nggak punya duit guys. Ketika dia mahasiswa itu, bahkan ya makan sekalipun mereka ngebanyakin kuah daripada mie ya. Kalau misalnya mereka masak mie ya, mereka nggak punya lauk, mereka banyakin kuahnya tuh ya, supaya apa? Supaya ya ada teman nasi gitu ya. Sangat-sangat memprihatinkan dulu kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya riset ya, karena saya itu hobi riset guys. Kemudian ketika sering ketemu dengan Teh Sri Setiawati dan Teh Sri Setiawati ini juga orang yang sangat-sangat humanis gitu ya, sangat sosialis, sangat membantu ya. Kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi ini sangat naksir bagi orang yang suka membantu ya. Orang atau cewek, perempuan yang suka berbagi. Ya, dugaan saya, kenapa Kang Deddy Mulyadi naksir dengan Mbak Rara, karena apa? Karena dia juga sangat suka berbagi ya, satu frekuensi lah gitu ya. Namun dulu waktu Kang Deddy Mulyadi dekat dengan istri pertamanya itu, Teh Sri Setiawati juga sangat suka membantu guys ya, membagi gitu ya. Bahkan SPP daripada Teh Sri Setiawati ini sampai dikorbanin guys, buat beli makanan, buat beli lauk ya, buat beli makanan Om Jen ya, makanan Mas Pur ya, kemudian makanan-makanan merekalah di sekret gitu ya. Bahkan ya sampai SPP-nya dikorbanin, sampai tabungannya dikorbanin. Ya, mereka sama-sama kuliah saat itu ya. Nah, itu ya kisah daripada Kang Deddy Mulyadi pertemuannya dengan istrinya. Ya, karena sering ketemu ya timbul rasa cinta, lalu Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Teh Sri Setiawati. Ya, tapi setelah Kang Deddy Mulyadi sudah jadi pejabat ya. Jadi cita-cita mereka sudah terkabul guys ya. Teh Sri Setiawati dulu sangat pengen berbagi gitu ya. Makanya mereka masuk ke politik. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu masuk ke politik? Tujuannya untuk berbagi gitu. Karena geososialnya sudah tinggi. Teh Sri juga seperti itu, punya visi misi yang sama. Ya. Sehingga apa? Sehingga Kang Deddy Mulyadi naksir dengan Teh Sri Setiawati. Keluarga daripada Teh Sri Setiawati ini sebenarnya keluarga berada guys. Ya, zaman dulu ya, sehingga dia suka membantu gitu ya. Teh Sri Setiawati ini suka membantu teman-temannya yang kekurangan dana gitu ya, kekurangan makanan, sangat membantu sekali ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi kelepek-kelepek dengan Teh Sri Setiawati. Kemudian bagaimana pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan istri keduanya? Pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan istri keduanya itu pada saat Kang Deddy Mulyadi jadi DPR di Purwakarta. Nah, pada saat Kang Deddy Mulyadi DPR di Purwakarta, dia sering berkunjung ke kantor bupati. Nah, kebetulan di kantor bupati itu tinggal daripada Mbok Ane Ratna. Bu Ratna ini tinggal bersama dengan pamannya saat itu, yang saat itu menjabat Bupati Purwakarta. Bu Ratna ini sebenarnya, Bu Ane Ratna ini orang Cianjur guys. Orang Cianjur lalu merantau ke Purwakarta. Ya sekalian kuliah lah di sana ya di Purwakarta. Tapi numpang di rumah pamannya yang saat itu bupati. Ketika Kang Deddy Mulyadi sering ketemu gitu ya ke rumah bupati, bahkan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi itu suka mengkritik guys. Makanya Kang Deddy Mulyadi kalau menghadapi orang yang mengkritik sekarang ini di sosial media sangat santuy gitu ya, sangat-sangat sopan sekali. Karena Kang Deddy Mulyadi dulu sangat suka mengkritik waktu DPR. Tiap hari dikritik ya bupati. Bahkan ya sampai-sampai ya pamannya daripada Bu Ratna ini tidak setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Hubungan mereka itu ditentang oleh pamannya daripada Teh Ratna ini ya, istri kedua daripada Kang Deddy Mulyadi ini.
Karena apa? Karena sering mengkritik ya. Jadi kalau sekarang Kang mulai dikritik, dia sudah dari situ guys ya. Dulu dia udah mengalami gitu ya, gimana cara mengkritik gitu. Jadi makanya dia santuy aja kalau ada orang yang mengkritik. Karena dulu Kang Deddy tukang kritik guys ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Kang Deddy Mulyadi, karena menurut riset seperti itu guys ya. Dulu Kang Deddy itu tukang kritik. Karena apa? Karena dia punya visi dan misi, dia punya konsep gitu. Nggak hanya mengkritik ya, tapi dia memberikan solusi gitu ya. Ya mengkritik bupati saat itu, ya dia kasih solusinya. Nah, ketika sering ketemu dengan bupati ya, maka Kang Deddy Mulyadi mencari cara gimana supaya dekat dengan Teh Ratna ini. Lalu dia mencari cara memutar otak, dia menghubungi ajudan daripada bupati. Nah, dicomblangin tuh sama ajudan bupati. Nah, ketika mereka sudah saling suka lah gitu ya, pacaran gitu. Nah, ketika pamannya mengetahui Kang Deddy Mulyadi pacaran, pamannya tuh marah besar. Gak boleh. Dia tuh tukang kritik ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu dulu disebut dengan tukang kritik. Gak boleh menikah dengan Kang Mulyadi. Gak boleh menikah dengan KDM. Dulu belum KDM ya, masih Demul atau Deddy Mulyadi ya. Nggak boleh menikah dengan Deddy Mulyadi. Dia tukang kritik. Nah, karena saat itu Deddy Mulyadi sangat-sangat memperjuangkan hubungannya, ya pejuang, ya. Lalu Kang Deddy Mulyadi dapat restu dari keluarga Teh Ratna dan mereka menikah, ya. Kemudian bagaimana pertemuan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Rara ini atau Mbak Rara, seorang wanita cantik asal Malaysia. Sekarang yang ketiga ya. Dugaannya itu karena pertama kali menghubungi itu ya Teh Rara, dia melihat Kang Deddy Mulyadi suka berbagi gitu ya di sosial media. Ini pengaruh sosial media gitu ya, dihubungkan oleh sosial media. Dugaan saya ya, kenapa Mbak Rara ini kalau saya perhatikan tuh ya, dia tuh sangat suka berbagi juga gitu ya. Bikin media sosial, bikin Instagram, bikin Facebook, bikin TikTok juga gitu ya. Di TikTok rame tuh ya konten-konten daripada Mbak Rara ini ya. Dia berbagi juga sama masyarakat gitu ya. Pergi turun langsung ke kampung-kampung gitu. Sehingga dia viral di Malaysia. Dugaan saya, ya ini mungkin ditiru gitu ya, nggak jadi masalah ya kalau misalnya meniru. Saya juga suka meniru kok ya. Kalau boleh jujur ya, saya tuh sebagai konten kreator tuh bukan yang pertama kali ya bikin konten seperti ini. Pasti banyak orang kan, saya juga meniru ya, nggak jadi masalah kan. Asal jangan ketiplok ya. Saya melihat Mbak Rara ini ya sangat ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi. Makanya sebelum ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi ya, mereka mungkin sudah sering video call-an ya, sudah sering chat-an gitu ya. Makanya ketika ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi itu, Kang Deddy Mulyadi itu ya biasa aja kan bercanda gitu, ngegombalin, ya biasa-biasa gitu ya, seperti sudah sering ngobrol gitu, sering bercakap-cakap gitu ya. Makanya sebelum ketemu dengan Mbak Ara ini, dia sudah curhat dengan seorang penyanyi asal Jawa Barat yang sangat terkenal bernama Teh Koes Endang. Dia mengatakan, "Saya ada kenalan di Malaysia, seorang anggota parlemen." Siapa namanya? Ya pokoknya nanti datanglah tanggal 10. Jadi beberapa bulan yang lalu dia sudah mengungkapkan itu di YouTube-nya guys ya, ketika dia bercakap-cakap dengan Hetty Koes Endang. Jadi kalau saya perhatikan ya, baik istri pertama, istri kedua, dan gebekan Kang Deddy Mulyadi sekarang ini pasti bersentuhan dengan politik kalau saya perhatikan. Dan yang paling Kang Deddy Mulyadi suka itu kalau saya perhatikan itu dia sangat suka dengan perempuan yang suka berbagi, yang punya jiwa sosial tinggi. Ya, istri pertama daripada Kang Deddy Mulyadi, almarhum Teh Sri Setiawati juga sangat suka berbagi. Itu yang bikin Kang Deddy Mulyadi kelepek-kelepek jatuh hati. Kemungkinan Mbak Rara ini juga ya, Kang Deddy Mulyadi kelepek-kelepek dengan Mbak Rara karena suka berbagi gitu ya. Bagian daripada pemerintahan juga. Ya, istri pertama daripada Kang Deddy Mulyadi itu kan seorang aktivis ya, aktivis politik, sehingga dia jatuh cinta, kesemsrem gitu ya kan, kelepek-kelepek nggak bisa tidur ya kan, lalu mereka menikah dan lahirlah Kang Aula. Kang Aula itu kan lahir dari istri pertama ya, ketika lahir masih kurang lebih kalau nggak salah 3 bulan tuh ya, dan istri pertama Kang Deddy meninggal. Karena apa? Karena ada kanker rahim ya, ada kanker rahim di rahimnya sekitar 4 kiloan gitu, nggak keselamatkan.
Lalu meninggal. Beberapa tahun kemudian Kang Deddy menikah dengan Teh Ratna. Kemudian sekarang ini Kang Deddy sepertinya menemukan tambatan hati. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan Teh Rara ini walaupun Teh Rara ini sudah 2 kali menikah, kawin cerai, sudah janda? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju atau tidak? Apakah Kang Deddy itu harus impor gitu ya wanita dari luar? Kenapa nggak lokal aja ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton. Saya pencinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun yang tidak nyambung, guys. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.